Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah online ini dengan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 11 ayat 1 sampai 2. Inilah hari Minggu. PKJ 11 ayat 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Hari Tuhan yang kudus, semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya.
Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Amin, amin. Silahkan duduk. Tema ibadah minggu biasa hari ini adalah bersiap menabur. Tujuan tema ini adalah mengajak kita untuk memahami bahwa dalam kehidupan mereka harus selalu bersiap dalam berbagai kondisi, khususnya sebagai pewarta firman Allah, dan siap dalam berbagai kondisi untuk menjadi pewarta firman Allah. Tentu saja tantangan terbesar adalah dari diri kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa dan perbuatan kami, baik yang tidak sengaja maupun sengaja, di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadirat-Mu. Kami berdoa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai nyanyian pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 39 ayat 1 sampai 2. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Mengapa
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau juga telah diampuni. Mari kita sambut pengampunan Tuhan dengan menyanyi dari NKB 115 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu topeng yang penuh bermata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang petunjukku. Silakan duduk. Sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa dan anugerah hidup baru yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang ya Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, supaya kami senantiasa siap untuk menabur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita membaca Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, lalu dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Ya, kita mulai bagian yang pertama di bawah judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal tentang perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu kita lanjutkan ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Tema kita adalah bersiap menabur. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling dasar, yang paling utama untuk memahami semua perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 13 juga perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, saudara jemaat Tuhan,
Apa yang dibicarakan dalam perumpamaan ini? Tuhan Yesus berbicara tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Di Israel, pada saat seorang petani menaburkan benih, ia menghamburkannya begitu saja. Ia menebarkan ke depan pada saat ia menabur. Ia membawa kantong benih yang melingkari bahunya dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya. Kantong benih itu tergantung di dadanya. Lalu ia mengambil segenggam benih, berjalan menyusuri ladang sambil menaburkan benih dengan cara menghamburkannya agak melingkar. Pada saat sang penabur menaburkan benih, beberapa benih akan jatuh ke tanah yang keras. Misalnya di pematang yang merupakan tanah yang dikeraskan. Karena pematang itu adalah jalur umum yang melintasi ladang dan sering diinjak-injak oleh orang yang lalu lalang. Nah, benih yang jatuh di tanah yang keras itu jelas tidak akan dapat masuk ke dalam tanah. Benih itu akan tetap tinggal di permukaan. Pada saat petani menabur benih, ia diikuti oleh sekawanan burung yang menunggu kesempatan untuk memakan benih yang tertinggal di permukaan. Jadi bagi benih-benih yang jatuh di pematang, burung-burung akan datang mengambil dan memakannya. Ada benih yang jatuh di tanah yang dangkal karena penuh bebatuan. Ketika hujan turun dan tanah itu mulai membungkus benih tersebut, benih itu akan bertumbuh dengan sangat cepat. Sepertinya menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Akan tetapi, sesudah beberapa waktu, sejalan dengan pertumbuhan akarnya, akar itu segera tertahan oleh bebatuan di lapisan bawah. Ada batas sejauh mana akar itu bisa menjalar. Ketika akar itu menyentuh lapisan batu, hanya sampai disitulah batas pertumbuhannya untuk mendapatkan air. Akhirnya tanaman itu mulai layu dan mati karena kekurangan air. Ada benih yang jatuh di tanah yang penuh akar semak duri. Tanah ini berisi berbagai macam benih, beragam akar dan beragam tumbuhan. Berbagai macam benih tumbuhan ini pada awalnya tidak kelihatan. Mereka lalu tumbuh bersama-sama dengan benih gandum. Tetapi kemudian akar semak duri itu menjepit dan membelit akar gandum yang masih muda ini, sehingga ia tidak dapat memperoleh bahan makanan yang dibutuhkannya. Akhirnya gandum yang baru tumbuh ini juga mati. Dan pada akhirnya ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu bertumbuh subur, lalu menghasilkan buah. Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Nah, inilah yang selalu diharapkan oleh sang penabur, dan ini yang membuatnya dia bersuka cita. Nah, saudara jemaat Tuhan, apakah benih dalam perumpamaan ini? Ya, firman Tuhan.
sebagaimana yang tercantum dalam Alkitab kita. Siapakah sang penabur benih yang utama dalam perumpamaan ini? Ya, Tuhan Yesus. Penabur benih berikutnya adalah kita. Kita semua. Karena kitalah yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Kita diutus mengajarkan firman Tuhan kepada seseorang. Atau saat kita meneladani ajaran Tuhan Yesus dengan cara berbuat baik kepada sesama. Nah, kitalah sang penabur berikutnya. Apakah lahan tempat jatuhnya benih itu? Ya, hati manusia. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Penjelasan Tuhan Yesus yaitu orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi hatinya tidak mau memahami, tidak mau belajar mengertinya, serta tidak mau melakukannya. Hatinya sangat keras. Lalu datanglah si jahat, merampas firman yang ditaburkan dalam hati orang itu, supaya ia jangan percaya dan diselamatkan. Contohnya siapa? Ya, ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, namun benih itu tidak bertahan lama. Penjelasan Yesus, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi hatinya tidak berakar cukup dalam kepada Tuhan Yesus. Maka ia tahan hanya sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Artinya firman itu ia dengarkan. Namun hatinya terhimpit oleh kekhawatiran, oleh keinginan untuk menjadi kaya raya, dan tergoda kenikmatan hidup. Sehingga ia tidak menghasilkan buah. Itulah Yudas Iskariot. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlimpah. Itulah hati manusia yang mau mendengarkan, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Itulah para murid yang lain, termasuk saudara dan saya. Berkat yang terindah dan berlimpah-limpah dalam hidup kita, yaitu ketika hati kita menerima firman Tuhan, diubah oleh firman itu. Nah, karena itu mari kita jadikan hati kita senantiasa menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya firman Tuhan. Caranya bagaimana? Sederhana. Caranya rajin dan tekun baca Alkitab. Karena di dalam Alkitablah kita akan tahu
firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengakhiri khotbah ini, mengapa kita rajin dan tekun membaca Alkitab meskipun seringkali kita sulit untuk mengerti, tetapi mengapa kita harus tetap rajin dan tekun? Saya teringat akan kisah berikut ini. Ada seorang laki-laki usia lanjut, tinggal di sebuah perkebunan di sebelah timur pegunungan Kentucky bersama cucu laki-lakinya. Setiap pagi sang kakek bangun pagi dan duduk dekat perapian membaca Alkitab. Sang cucu yang melihatnya ingin seperti kakeknya, ingin menirunya. Nah, suatu hari ia bertanya pada kakeknya, "Kakek, aku sudah mencoba membaca Alkitab sepertimu, tapi aku tak bisa memahaminya. Dan walaupun ada sedikit yang aku pahami, segera aku lupa begitu aku selesai membaca dan menutup Alkitab. Jadi apa gunanya aku rajin dan tekun membaca Alkitab jika aku tidak mengerti maknanya?" Kakeknya dengan tenang sambil meletakkan batu-batu di perapian menjawab pertanyaan cucunya. Dia mengatakan, "Cobalah kamu ambil sebuah keranjang batu, ya. Nah, ini dia keranjangnya. Ambil keranjang batu ini dan bawa ke sungai. Dan bawakan aku kembali dengan sekeranjang air di dalamnya." Anak itu pun mengerjakan seperti yang diperintahkan kakeknya. Tetapi begitu dia mengambil air dengan keranjang itu, belum sampai ia tiba di kakeknya, air dalam keranjang sudah habis. Kakeknya tertawa dan berkata, "Cucuku, kamu harus lebih cepat lagi melakukannya. Ayo." Maka cucunya segera kembali mengambil air. Dan begitu keranjang itu dia rasa sudah berisi air, dengan cepat-cepat ia berlari ke kakeknya. Tetapi sama seperti yang tadi, begitu ia tiba di kakeknya, air dalam keranjang sudah tidak ada karena tumpah keluar. Kakeknya mengatakan, "Cucuku, saya tidak ingin seember air saja yang engkau isi. Saya ingin engkau mengisi beberapa ember lain lagi yang ada di situ. Nah, karena itu kamu harus mencobanya lagi. Ayo." Cucunya kembali melakukannya dengan semangat. Tapi sama seperti yang pertama dan kedua, air tetap tumpah sebelum dapat mengisi ember. Lalu akhirnya sang cucu mengatakan, "Kakek, ini tidak ada gunanya. Sia-sia saja saya melakukannya." Lalu kakeknya menjawab, "Cucuku, mengapa kamu pikir tindakanmu mengambil air dengan keranjang itu tidak ada gunanya? Coba lihat dan perhatikan baik-baik keranjang batu yang kamu bawa itu." Sang cucu segera memperhatikan keranjang itu dan baru ia menyadari keranjangnya nampak sangat berbeda. Keranjang itu telah berubah dari sebuah keranjang batu yang kotor. Sekarang keranjang itu
bersih. Bersih dari luar, bersih dari dalam. Lalu sang kakek mengatakan, "Cucuku, apa yang terjadi ketika kamu membaca Alkitab? Boleh jadi kamu tidak mengerti. Boleh jadi kamu sulit memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi ketika kamu terus membacanya dengan tekun, dengan rajin, tanpa kamu sadari, kamu akan diubah. Hatimu dan hati semua manusia yang kotor akan dibersihkan oleh firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kamu baca itu. Kamu akan mengalami perubahan, baik dari luar juga dari dalam. Maka sang cucu pun sekarang mengerti mengapa manusia harus rajin dan tekun membaca Alkitab. Harus menjadikan hatinya sebagai lahan yang subur bagi bertumbuhnya benih firman Tuhan. Karena itu saudara jemaat Tuhan, hidup yang berubah dan hati yang diperbarui oleh firman Tuhan, itulah tanda buah hidup yang berlipat-lipat ganda yang kita hasilkan karena kita telah diubah oleh firman Tuhan. Jadilah orang yang senantiasa siap menabur firman Tuhan dan menerima firman dalam hati agar terus bertumbuh. Amin. Mari kita bersaat hening. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati di dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memanggil dan mengutus kami untuk menabur firman dan sekaligus mengingatkan kami supaya hati kami selalu siap
siap menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu. Bapa, berkatilah pertumbuhan jemaat kami. Di tengah-tengah masih banyaknya kegiatan kami yang belum kami dapat lakukan sepenuhnya, biarlah kami terus bertumbuh dalam persekutuan yang akrab, kesaksian yang nyata, dan pelayanan yang tulus. Berkati majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat serta para aktivis, agar kami dalam melayani Tuhan sehati, sepikir, dan sepakat. Bapa dalam sorga, tolonglah saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Secara khusus mereka yang harus dirawat karena terpapar virus Corona 19, atau orang yang sedang mengisolasi diri, atau orang yang tanpa gejala. Tuhan, pulihkan mereka yang sakit, demikian juga yang mengisolasi diri. Dan bagi kami semua, kami boleh hidup disiplin dalam melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan. Tolonglah juga pemerintah kami ya Tuhan, agar dapat menangani pasien sampai dengan kesembuhannya, agar segera dapat menghidupkan kembali perekonomian di negara kami, sehingga walaupun wabah ini masih belum berakhir, ekonomi rakyat, masyarakat kami boleh bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Bapa, berkati keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, agar semua yang kami upayakan itu boleh mendatangkan berkat Tuhan. Berkati anak-anak kami yang esok memasuki tahun ajaran baru, semester baru, kelas baru, di tingkat pendidikan yang baru. Karena itu tambahkan semangat, kedisiplinan, dan lindungi kesehatan anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik, semakin maju dalam pendidikan. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita. Dengan bersama-sama kita membaca melandasi dari Yesaya 18 ayat yang ke-7. Kita akan membaca secara bersama-sama. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Baiklah para jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan bisa disampaikan melalui transfer dengan nomor rekening 18497081 atas nama Sidarto atau Ida Gloria Sinambela. Yang kedua, dapat disampaikan melalui kotak yang ada di gereja dan persembahan sudah dimasukkan di dalam amplop. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat pula memasukkan persembahan tersebut kepada amplop yang tertutup yang bertuliskan inisial dan diberikan atau menghubungi penatua wilayahnya masing-masing. Wilayah 1 dapat menghubungi penatua Rudianto Malau. Wilayah 2 menghubungi penatua Sri Enci. Wilayah 3 menghubungi penatua Daud. Wilayah 4 menghubungi penatua Purwanto. Wilayah 5 menghubungi penatua Ida atau penatua Sidarto atau penatua Kristayanti. Wilayah 6 dapat menghubungi penatua Slamet atau penatua Yohana atau penatua Sahat Sinambela. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam NKB 134. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan tidak lepas-lepasnya setiap saat di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kebahagiaan. Bapa Surgawi, banyak hal yang boleh kami terima
di dalam kehidupan kami dan keluarga. Oleh karena itu pada saat ini ya Bapa, atas berkat-berkat yang Kau berikan, bolehlah kami mempersembahkan untuk kemuliaan Bapa di dalam pelayanan di gereja Tuhan, supaya gereja-Mu ya Tuhan boleh berkembang dan nama Tuhan boleh dimuliakan, diberitakan. Engkau memberkati dan mengkuduskan persembahan yang boleh kami kumpulkan, sehingga ini juga menjadi berkat bagi semua orang yang boleh mempergunakannya, yang menerima dan yang memakainya. Biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Mari kita bersama-sama menutup dengan memulai kidung pujian 338 bait yang pertama dan kedua. Yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan selalu menghadapi penentangan dan penolakan untuk sebuah usaha perubahan dan pemulihan. Tetapi perubahan dan pemulihan ke arah yang lebih baik tetap harus diusahakan dan diperjuangkan dengan kasih. Untuk itulah Tuhan Allah mengutus kita untuk melaksanakannya. Allah Trinitas pasti menyertai kita, karena itu marilah kita pergi ke tengah dunia ini untuk terus melakukan usaha perubahan dan pemulihan dengan siap menabur. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.